Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas analisa lanjutan. Yang pertama yaitu saham Inco, yang kedua yaitu saham Tins, dan yang ketiga yaitu saham Antams. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Inco. Saham Inco, peragangan terakhir naik 1,74% di harga 7.300. Bagaimana dengan prospek saham Inco? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah mengarah ke bawah ya. Ini yang lingkaran tengah ini, itu artinya saham Inco sudah menuju area oversold ya. Biasanya di area oversold ini para trader sudah menunggu ya untuk mengambil momen entry ya. Tapi untuk sekarang secara stokastik, saham Inco belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah mengarah ke bawah ya, garisnya didukung dengan volume merah ya, yang semakin hari semakin besar. Itu artinya saham Inco ini lagi dikuasai oleh para seller ya. Secara grafik, saham Inco posisinya lagi uptrend ya, atau fase naik selama masih berada di atas SMA 50 ya, simple moving average-nya ya, yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten yang penting untuk saham Inco ya. Untuk support tentu saja di 7.050 ini ya. Ini merupakan support yang sangat kuat ya. Kenapa sangat kuat? Karena kalau dilihat dari histori sebelumnya ya, yaitu di tanggal 8 Maret 2022 saham Inco tidak mampu ya untuk breakout ya di area 7.050. Ini merupakan juga area ya di mana historinya saham Inco tidak mampu ya atau berhenti ya melanjutkan uptrendnya, sehingga saham Inco koreksi ke bawah lagi ya dan melanjutkan downtrendnya ya. Ini ya. Ini merupakan support yang kuat ya. Untuk resisten yaitu di 8.800 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya ya. Untuk khusus target ya, yaitu di angka 1,618 ya. Target ini sempat dicapai ya di tanggal 20 April 2022. Setelah itu saham Inco melanjutkan koreksinya ke bawah ya dan menyentuh area supportnya. Setelah itu tidak mampu dan akhirnya rebound kembali ya. Kalau untuk teman-teman ya yang belum masuk di saham Inco, seandainya masuk di harga sekarang, teman-teman memiliki peluang ya sebesar 20,62% ya apabila saham Inco melanjutkan reboundnya kembali ya untuk mencoba breakout di area golden ratio-nya ini ya yang khusus target ya. Selama masih berada di atas supportnya ini ya 7.050, saham Inco sangat aman ya karena ini merupakan support terkuatnya. Tetapi kalau saham Inco ini breakdown ya ke bawah, teman-teman silakan tunggu saja ya di support-support berikutnya, yaitu yang kedua yaitu di 6.450 dan ketiga yaitu di 5.975. Yang ketiga ini sangat penting ya, ini merupakan area golden ratio-nya ya yang khusus koreksi. Apabila saham Inco mampu ya untuk breakdown di area golden ratio-nya yang khusus koreksi ini ya, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham Inco bagi teman-teman yang posisinya trading ya. Seandainya dia melanjutkan lagi reboundnya, silakan teman-teman masuk ya. Kalau pandangan saya saham Inco ini akan setway dulu sebentar ya sambil menunggu laporan keuangan kuartal satunya ya. Apabila positif, kemungkinan besar saham Inco akan melanjutkan uptrendnya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Inco. Kita langsung saja ke saham kedua yaitu saham Tins. Saham Tins perdagangan terakhir turun tipis ya 0,54% di harga 1.855. Bagaimana dengan prospek saham Tins? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah menunjukkan tanda-tanda crossline ya, tapi masih tipis ya. Sebaiknya teman-teman lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda crossline jelas ya, itu artinya saham Tins ini memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Kalau dilihat dari MACD-nya belum mendukung ya, garisnya masih turun ke bawah ya, didukung dengan volume merah yang semakin hari semakin besar ya. Itu artinya saham Tins ini lagi didistribusi ya.
Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya masih uptrend ya, masih berada di atas area simple moving average 50-nya ya. Saham TINS ini masih aman. Kalau dilihat dari grafik, saham TINS mampu ya naik sampai di harga 2070 ya. Setelah itu saham TINS koreksi ke bawah lagi ya dan menyentuh area supportnya ya, yaitu di 1775. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham TINS ini. Kalau untuk support tentu saja yang saya sampaikan tadi yaitu di 1775 ya. Di area support ini saham TINS mantul ya. Ini ya di tanggal 26 April 2022 dan setelahnya di pedagang berikutnya melanjutkan reboundnya ya. Untuk support kedua yaitu di 1660 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya saham TINS ya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya tidak diminta-minta saham TINS mampu ya breakdown di area golden ratio-nya ini yang khusus koreksi, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham TINS ya. Untuk resisten ya, yang pertama yaitu di 1920 dan yang kedua yaitu di 2340. Untuk teman-teman ya yang suka trading swing ya untuk jangka panjang, ini merupakan target secara golden ratio-nya ya, yaitu di angka 1,618 ya dengan harga 2340. Kalau kita lihat tadi saham Inco ya sudah mampu menyentuh area targetnya ya. Berbeda dengan TINS ini belum mampu mencapai targetnya ya. Seandainya ke depannya ya apabila teman-teman belum masuk dan masuk hari perdagangan hari ini, saham TINS berpotensi ya cuan ya sebesar 26,16% ya untuk mencapai target ini. Untuk teman-teman yang tradingnya scalping ya, kalau masuk di perdagangan berikutnya, lihat saja ya apabila indikator stokastiknya sudah crossland, didukung dengan SMA 5-nya juga crossland ke SMA 10, silakan masuk secara bertahap dulu ya. Kalau saya lihat juga ini posisinya dia akan setway dulu ya, sama dengan saham Inco ya. Kemungkinan besar dia akan menunggu laporan keuangan kuartal 1, 2 apabila posisinya positif. Kemungkinan besar seakan melanjutkan uptrendnya ya. Oke ya, untuk teman-teman perhatikan area support dan resistennya ya, supaya momen masuknya itu bagus ya. Biar sama saham ya, kalau beda momen, beda juga hasilnya ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham TINS ya. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Antam. Saham Antam perdagangan terakhir naik ya 1,56% di harga 2.600. Bagaimana dengan prospek saham Antam? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah berada di area oversold ya, yang lingkaran tengah ini ya. Garisnya juga sudah merapat ya, tapi belum menunjukkan secara jelas kalau saham ini sudah crossland ya. Untuk perdagangan berikutnya, apabila saham ini sudah crossland, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Itu artinya secara indikator stokastik saham Antam ini memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Biasanya di area oversold ini para trader ya siap-siap mengambil momen untuk entry ya. Untuk indikator MACD-nya belum mendukung ya. Volumenya juga semakin hari semakin tinggi ya. Itu artinya secara MACD belum memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Antam ini posisinya masih uptrend ya, masih berada di fase naik, masih tertahan di SMA 50-nya ya, yang warna merah ini. Itu artinya saham Antam masih dalam posisi uptrend ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Antam. Kalau support ya, yang pertama yaitu di 2440 ya. Ini merupakan area tengah angka 0,5 ya, Fibonacci retracement ya. Saham Antam sempat ya menjebol area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya, yaitu di 2610 ya. Ini cukup merisaukan ya, kalau seandainya saham Antam berikutnya tidak mampu breakout ya di area golden ratio-nya ini. Untuk support kedua ya, yaitu di 2270 dan yang ketiga yaitu di 2060. Untuk resisten ya, resisten pertama yaitu di
2610 ya yang saya sampaikan tadi. Apabila perdagangan berikutnya saham Antam ini tidak mampu ya untuk breakout di area resistennya ini sangat merisaukan sekali ya. Karena saham Antam berpeluang ya untuk melanjutkan downtrendnya. Apabila saham Antam yang mampu untuk breakout di area golden ratio-nya ini yang khusus koreksi, itu sangat layak ya untuk teman-teman entry ya apabila teman-teman belum mempunyai saham Antam ini. Oke. Untuk yang kedua resistennya yaitu di 2860 dan yang ketiga yaitu di 3170. Ini merupakan harga tertinggi ya di 8 Maret 2022. Untuk teman-teman ya yang suka trading swing ya untuk jangka waktu yang cukup lama ya, bisa teman-teman pergunakan angka ini ya. 1,618 ya, ini merupakan area golden ratio juga yaitu di harga 4070. Ini merupakan target harga saham Antam ini ya. Apabila saham Antam kedepannya bisa ya melanjutkan uptrendnya, silakan teman-teman menjadikan 4700 ini ya harga patokan untuk target harga ya. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, khusus target ya. Oke, kalau teman-teman yang sudah punya saham Antam ya, selama masih berada di atas SMA 50-nya ini cukup aman ya, tapi ini sangat merisaukan ya, masih berada di bawah area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya, angka 0,618 ini ya. Apabila kedepannya saham Antam mampu ya, yang seperti saya sampaikan tadi, mampu menutup di atas area golden ratio-nya, itu artinya saham Antam ini aman ya. Tetapi apabila dia masih berada di bawah area golden ratio-nya, ini sangat-sangat merisaukan ya. Bisa saja saham Antam ini melanjutkan downtrend-nya ya. Untuk teman-teman, perhatikan saja ya, apabila berikutnya tidak mampu untuk breakout ya di area golden ratio-nya, sebaiknya wait and see dulu ya yang belum punya saham. Tetapi yang sudah punya saham, silahkan ambil keputusan ya. Selama masih berada di atas SMA 50-nya juga ini masih aman ya. Kalau kita lihat di dua perdagangan terakhir ya, dia mantul di area SMA 50 ini juga ya. Semoga saja saham Antam bisa ya melanjutkan uptrendnya ya dan tidak turun ke bawah. Semoga saja laporan keuangan kuartal 1-nya cepat keluar ya untuk mengetahui posisi saham Antam ini dalam progres yang baik atau tidak. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Antam. Silakan teman-teman cermati ya support dan resistennya ini untuk dijadikan momen masuk dan momen keluar ya di saham Antam ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Antam. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.